Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Nasari dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah dengan judul Paragraf dan Pola Pengembangan Paragraf. Jadi, yang pertama itu latar belakang masalah. Paragraf merupakan bagian penting dalam karangan karena memuat ide yang tertuang secara terstruktur. Paragraf terdiri dari 2 atau lebih kalimat yang berkesinambungan. Lalu selanjutnya yaitu pengertian paragraf. Di sini, paragraf adalah seperangkat kalimat yang saling berhubungan dan digunakan untuk mengembangkan suatu gagasan. Paragraf membentuk kesatuan pikiran yang tersusun secara logis dan sistematis. Menurut para ahli, paragraf terdiri dari kalimat topik sebagai inti gagasan dari kalimat pengembang yang memperjelas atau mendukung ide utama dalam suatu bahan. Jadi selanjutnya adalah ciri-ciri paragraf. Jadi ciri-ciri paragraf adalah yang pertama yaitu kalimat pertamanya tuh menjorok 5 spasi untuk karangan biasa, lalu 8 spasi untuk karya ilmiah. Selanjutnya memiliki kalimat topik di awal, tengah, atau akhir. Yang ketiga ada kalimat penjelas mendukung ide utama. Yang ketiga hanya satu kalimat topik dalam satu paragraf. Yang keempat, paragraf akademik terdiri dari kalimat topik, penjelas, dan konklusi. Dan yang terakhir adalah semua kalimat dalam paragraf yang saling terkait. Selanjutnya adalah fungsi paragraf. Nah, di sini fungsi paragraf adalah yang pertama itu mengekspresikan gagasan dalam kalimat yang logis dan padu, menandai peralihan gagasan dalam suatu karangan, memudahkan penulis dalam mengorganisasi gagasan dan pembaca dalam memahami isi. Yang keempat, mengembangkan topik ke dalam unit pikiran yang lebih kecil, dan yang terakhir memudahkan pengelolaan variabel dalam karangan yang kompleks. Jadi, struktur paragraf itu ada 4. Yang pertama itu adalah kalimat topik sama kalimat pengembang langsung, kalimat topik, kalimat pengembang langsung, dan kalimat dan itu adalah KPT. Yang keempat adalah KPT dan KPL dan atau KT. Jadi struktur 1 dan 2 diawali kalimat topik, 3 dan 4 dimulai dengan kalimat pengembang sebelum disempurnakan dalam kalimat topik. Contohnya bisa dibaca di sini yaitu contoh 1 adalah kalimat topik KT yang dijelaskan dengan 3 kalimat pengembang langsung atau KPL. Kalimat topiknya adalah ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek utama, yaitu perencanaan sistem produksi, sistem pengendalian produksi, dan sistem informasi produksi. Kalimat topik tersebut dijelaskan dengan 3 kalimat pengembang langsung sesuai dengan jumlah informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya itu adalah syarat paragraf yang baik. Jadi, syarat paragraf yang baik itu ada 10. Yang pertama, kesatuan. Semua kalimat harus membahas atau temanya yang jelas. Yang kedua, koherensi, yaitu kalimat dalam paragraf bahwa harus saling terkait menggunakan repetisi, konjungsi, atau kata ganti. Yang ketiga, metode pengembangan. Paragraf dikembangkan menggunakan metode proses definisi atau lainnya. Yang keempat, kalimat topik dapat berada di awal, deduktif, akhir atau induktif, awal dan akhir deduktif dan induktif. Kalau lalu tengah itu ineratif atau menyebar atau deskriptif. Yang kelima itu ada kaidah bahasa. Ini mematuhi ejaan, tanda baca, diksi, dan struktur kalimat yang benar. Yang keenam, teknis ilmiah, memperhatikan kutipan sumber rujukan, tata letak grafik, kurva, dan gambar. Yang ketujuh adalah struktur karangan. Disesuaikan dengan pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Yang kedelapan, format paragraf, ditulis menyorot ke dalam, sejajar, atau menekuk. Yang kesembilan, jumlah kata. Setiap paragraf berisi 30-100 kata dengan minimal 3 kalimat. Lalu yang terakhir, pemisahan paragraf jika lebih dari 100 kata, sebaiknya dibagi menjadi 2 paragraf. Lalu jenis paragraf itu yang pertama adalah menurut fungsi paragraf, 1 paragraf pembuka. Pengantar yang menarik perhatian pembaca dan menyiapkan pemahaman terhadap topik. Yang kedua, paragraf pengembang, menguraikan dan mengembangkan gagasan utama yang telah diperkenalkan di paragraf pembuka. Yang ketiga, paragraf penutup, mengakhiri karangan dengan kesimpulan atau penegasan kembali hal-hal yang penting. Yang kedua, berdasarkan pola penalaran. Yang pertama itu deduktif, gagasan utamanya di awal, diikuti oleh kalimat penjelas. Yang kedua, induktif, dimulai dengan perincian, diakhiri dengan gagasan utama. Yang ketiga, deduktif induktif, gagasan utama ada di awal dan di akhir paragraf. Yang keempat, ineratif, gagasan utama terletak di tengah paragraf. Lalu yang kelima, ide pokok menyebar, tidak memiliki kalimat topik, gagasan tersirat dalam seluruh paragraf.
Jadi lalu berdasarkan urutannya itu ada 3, ada pembuka, isi, dan penutup. Kalau menurut isinya, paragraf ini terbagi menjadi paragraf deskripsi. Maksudnya, paragraf deskripsi merupakan bentuk tulisan yang berusaha memberikan perincian dari objek yang sedang dibicarakan. Ciri-cirinya menggambarkan benda, menggunakan panca indera, membuat pembaca seakan melihat dan merasakan objek, lalu menjelaskan ciri-ciri secara detail. Lalu yang keempat menurut isinya yaitu paragraf eksposisi. Eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk memberitahu, menghapus, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Ciri-cirinya menjelaskan definisi, langkah atau metode, gaya penulisan informatif, menyampaikan informasi yang tidak bisa dicapai panca indera, lalu menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya yang keempat, menurut sifatnya itu paragraf narasi. Paragraf narasi adalah suatu bentuk tulisan yang berusaha menciptakan, mengisahkan, merangkaikan tindakan perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis yang berlangsung dalam kesatuan waktu. Ciri-cirinya yaitu narasi ekspositoris, menyajikan peristiwa secara informatif agar pembaca memahami secara tepat. Narasi sugestif, mengisahkan rekaan atau imajinasi seperti dalam novel, cerpen, dan dongeng. Yang ketiga itu paragraf argumentasi, menyampaikan pendapat dengan bukti dan alasan agar diterima sebagai kebenaran. Lalu paragraf persuasi, mengembangkan argumentasi dengan bukti untuk meyakinkan pembaca. Lalu pola pengembangan paragraf yang pertama adalah pertentangan. Pengembangan paragraf ini dengan cara pertentangan biasanya menggunakan ungkapan seperti berbeda dari, bertentangan dengan, sedangkan, lain halnya dengan, akan tetapi, dan bertolak belakang dari. Contohnya, Orde 1998 sampai 2006 kini jauh berbeda dari Orde 1997 sampai 1998. Sejak 1998, Orde politik yang disebut Orde Reformasi memiliki sifat yang bertolak belakang dengan watak Orde sebelumnya. Lalu yang kedua ada perbandingan. Perbandingan ini adalah cara perbandingan biasanya menggunakan ungkapan seperti serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, sejalan dengan, akan tetapi, sedangkan, dan sementara itu. Contohnya, seruan kiri seorang penumpang angkot untuk turun dari mobil yang ditumpanginya. Misalnya di Bandung, mungkin tidak lazim ditemukan di beberapa daerah lain, seperti Manado, Gorontalo, dan Malaysia, yang membuat para penumpang serempak menengok ke kiri. Seperti halnya di Bandung, warga Jakarta juga menggunakan seruan kiri untuk menghentikan angkot. Yang ketiga itu ada analogi. Analogi ini adalah bentuk ungkapan suatu objek yang dijelaskan dengan objek lain yang memiliki kesamaan atau kemiripan. Di sini kata-kata yang digunakan adalah ibaratnya, seperti, atau bagaikan. Contohnya, dalam persoalan poso, kita memang diingatkan bahwa penanganannya tidaklah mudah. Ibaratnya, kita diminta untuk memegang telur, kalau terlalu keras memegangnya, telur itu akan pecah. Tetapi juga kalau kita longgar, maka dia akan terlepas dari tangan. Selanjutnya ada contoh-contoh. Di sini seperti misalnya, contohnya berhati terbuka, mudah bergaul, ramah menggembira, mudah memengaruhi orang lain, dan mudah dipengaruhi orang lain. Selanjutnya adalah teknik spasial yang kelima, yaitu teknik spasial. Dalam teknik ini, penulis menggunakan pola yang ada pada objek atau kejadian yang dibicarakan. Contohnya, gambaran dari ke depan ke belakang, dari luar ke dalam, dari bawah ke atas, dari kanan ke kiri, dan sebagainya. Contohnya, bangunan ini memiliki 4 ruang utama. Sri Maganti menggunakan Adipati Sindungriwit untuk menerima tamu dengan kursi kayu ukiran Jepara. Di sebelah kirinya terdapat Kundalini Mesem, tempat penyimpanan benda pusaka yang dijaga ketat. Agak ke kanan terdapat Pamujan, ruang ibadah yang selalu beraroma dupa. Beberapa meter dari pojok terdapat resik tempat Adipati membersihkan diri sebelum beribadah. Yang keenam adalah teknik urutan waktu. Di sini penulis mengembangkan paragrafnya berdasarkan urutan waktu kronologisnya. Contohnya, setelah dari SMA 4 Kerinci, dia masuk ke Akademi Kepolisian. Di sana dia dapat mengikuti pendidikan dengan baik, ia bahkan lulus dengan prestasi yang membanggakan. Oleh karena itu, ia segera mendapatkan penempatan yang istimewa, yang sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Posisi tersebut ia jalani selama 8 tahun. Hebatnya, sambil mengembang penugasan tersebut, ia belajar di sebuah perguruan tinggi sehingga ia mendapat gelar sarjana. Lalu selanjutnya itu ada teknik klimaks dan anti klimaks. Pada teknik klimaks, gagasan utama diawali dengan gagasan bawahan yang kurang penting.
lalu berkembang hingga yang paling tinggi. Sebaliknya, anti klimaks mulai dari kegasan tertinggi, kemudian menurun ke kegasan yang lebih rendah. Contohnya, bentuk traktor mengalami perkembangan dari zaman ke zaman dan sering berkembangan teknologi manusia. Pada waktu mesin uap lagi jaya-jayanya, ada traktor yang dijalankan dengan mesin uap. Pada waktu tank menjadi pusat perhatian orang, traktor ikut bermodel seperti tank. Keturunan traktor model tank sampai sekarang masih digunakan orang, yaitu traktor yang memakai roda rantai. Traktor semacam ini adalah hasil perusahaan Caterpillar. Di samping Caterpillar, Ford pun juga tidak ketinggalan dalam pembuatan traktor dari pembukaan alat pertanian lainnya. Selanjutnya itu adalah teknik definisi luas. Yang di sini adalah kata adalah, yaitu, dan merupakan. Contohnya, pompa hidram ialah sejenis pompa yang dapat bekerja secara kontinu tanpa menggunakan bahan bakar atau energi tambahan dari luar. Pompa ini bekerja dengan memanfaatkan tenaga air yang berasal dari sumber air dan mengalirkan sebagian air tersebut ke tempat yang lebih tinggi. Bagian utama sistem ini adalah pompa pemasukan, katup limbah, katup penghantar, katup udara, ruang udara, dan pipa pengeluaran. Selanjutnya adalah 9, yaitu teknik klasifikasi. Teknik ini merupakan teknik pengembangan yang menggunakan pengelompokan. Contohnya di sini yang termasuk kemampuan kebahasan adalah kemampuan menyerap ejaan, punktuasi, kosakata, diksi, dan kalimat. Sedangkan yang dimaksud dengan kemampuan pengembangan ialah kemampuan menata paragraf, kemampuan membedakan pokok bahasan, sub pokok bahasan, dan kemampuan membagi pokok dalam bahasa dalam urutan yang sistematik. Yang terakhir adalah sebab akibat. Di sini kata yang digunakan adalah padahal, akibatnya oleh karena itu, dan karena. Contohnya, akibatnya saat krisis melanda Asia pada 1997 atau 1998, Indonesia paling sulit untuk bangkit dari keterpurukannya. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan reformasi penyelenggaraan program jaminan sosial. Selanjutnya adalah menguraikan kesalahan umum dan penulisan paragraf. Yang pertama, paragraf yang terlalu panjang. Yaitu paragraf yang terlalu panjang yang membuat membaca itu sulit memahami intinya. Yang kedua itu paragraf terlalu pendek, yaitu paragraf yang mengembangkan garis utama tetapi sehingga terputus-putus. Solusinya, tambahkan kalimat penjelas, contoh atau data pendukung agar paragraf lebih substansial. Yang ketiga itu ada paragraf tidak konsisten, mana kalimat-kalimat itu tidak mendukung satu gagasan utama. Solusinya, pastikan setiap kalimat dalam paragraf memiliki hubungan erat dengan gagasan utama yang dijelaskan di dalam kalimat pertama. Yang keempat, kurangnya kohesi dan koherensi. Yang ini berkaitan dengan hubungan antar kalimat dalam paragraf, sedangkan koherensi memastikan paragraf memiliki alur pemikiran logis. Solusinya, gunakan kata hubung dan transisi yang tepat agar memiliki dalam paragraf yang saling terhubung dengan baik. Yang kelima itu tidak ada kalimat utama yang jelas. Di sini paragraf tanpa kalimat utama membuat pembaca bingung dalam menentukan ide pokok yang ingin disampaikan. Solusinya, gunakan satu kalimat yang ada jelas di awal, tengah, ataupun akhir untuk memperjelas gagasan utama. Yang keenam, penggunaan kata-kata yang redundan atau tidak efektif, yaitu mengulang kata atau frasa tanpa memberikan tambahan makna dapat membuat paragraf menjadi kurang menarik dan tidak efisien. Solusinya, hindari pengulangan kata yang tidak perlu, menggunakan sinonim atau variasi kalimat. Yang ketujuh adalah tidak menggunakan transisi atau paragraf. Di sini tulisan akan terasa terputus-putus jika paragraf tersebut tidak memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Solusinya, gunakan kata transisi seperti selain itu, dengan demikian, atau sebaliknya untuk menjaga keseimbangan antara paragraf tersebut. Selanjutnya adalah menjelaskan cara meningkatkan efektivitas paragraf dalam berbagai konteks tulisan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan paragraf. Sebelum menulis paragraf, tentukan tujuan utamanya dulu, apakah menjelaskan atau meyakinkan atau menggambarkan. Contohnya, dalam esai argumentatif, paragraf harus berfokus pada membangun argumen yang kuat dan logis. Yang kedua, menggunakan kalimat pembuka yang kuat. Kalimat pertama dalam paragraf harus menarik perhatian pembaca dan langsung mengarah pada inti gagasan. Contohnya, teknologi telah mengubah cara manusia berkomunikasi dalam 2 dekade terakhir. Yang ketiga adalah menyusun paragraf dengan alur yang jelas. Gunakan pola pengembangan paragraf yang sesuai seperti pola sebab, akibat, kronologis, dan perbandingan. Pastikan setiap kalimat dalam paragraf memiliki hubungan logis yang kuat dan kalimat sebelumnya. Yang keempat, menggunakan variasi kalimat.
Yang kelima itu adalah memanfaatkan kata hubung dan transisi. Contohnya karena, akibatnya, sementara itu, oleh karena itu, selain itu. Lalu menggunakan contoh dan ilustrasi yang relevan. Contohnya di sini adalah banyak startup sukses berawal dari garasi rumah seperti Apple yang dimulai dari Steve Jobs dan Steve Wozniak di tahun 1976. Yang ketujuh adalah menghindari kalimat yang terlalu kompleks. Kalimat yang terlalu panjang dan berbelit-belit membingungkan pembaca. Yang kedelapan adalah mengedit, merevisi paragraf. Yang kesembilan menyesuaikan gaya penulisan dan jenis tulisan. Lalu ke-10 menggunakan paragraf untuk meningkatkan daya tarik visual tulisan. Jadi kesimpulan dari yang saya presentasikan ini adalah paragraf adalah suatu satuan terkecil dalam karangan yang tersusun dari beberapa kalimat terkait secara sistematis untuk membentuk gagasan utama. Jadi, struktur paragraf ini terdiri dari kalimat topik dan kalimat pengembang. Paragraf dapat mengikuti pola deduktif, induktif, atau deduktif induktif. Paragraf yang baik memiliki kesatuan, kepaduan, kelengkapan, keruntutan, dan konsistensi agar mudah dipahami. Jenis paragraf diklasifikasikan berdasarkan pola penalarannya seperti deduktif, induktif, dan deduktif-induktif. Jadi sekian dari saya. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.